Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya bertanya dengan jujur. Berapa kali dalam sebulan terakhir, Bapak merasa terus haus, cepat lapar setelah makan, atau terbangun malam lebih dari sekali untuk buang air kecil? Kalau gejala-gejala itu mulai sering datang, dan tubuh terasa lemas walau tidak sedang sakit, mungkin itu bukan kelelahan biasa, tapi sinyal pelan-pelan dari tubuh bahwa kadar gula darah Bapak perlahan-lahan mulai tidak stabil. Saya sering menemui pasien seusia Bapak dan Ibu yang datang tanpa keluhan jelas, tapi menyimpan rasa khawatir di dalam hati. Beberapa dari mereka berkata, "Saya sehat, Dok, tapi entah kenapa badan ini tidak seperti dulu." Ada yang mudah mengantuk setelah makan. Ada juga yang harus bangun 2-3 kali setiap malam untuk buang air kecil. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak yang tidak sadar bahwa kadar gula darah puasa mereka sudah jauh di atas normal. Kenaikan gula darah pada lansia sering muncul diam-diam. Tidak terasa sakit, tapi perlahan mencuri tenaga, semangat, dan kualitas hidup. Dan sayangnya, tidak sedikit yang baru sadar saat komplikasi sudah datang. Jantung melemah, ginjal terganggu, mata mulai kabur. Saya tidak datang dengan janji ajaib, apalagi menawarkan obat. Tapi saya ingin mengajak Bapak dan Ibu memulai sesuatu yang sederhana. Satu kebiasaan harian yang bisa dilakukan dari dapur sendiri. Hanya dengan 1 gelas minuman alami, tubuh bisa mulai menyeimbangkan kembali kadar gula yang sempat terganggu, pelan-pelan. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Di usia saya yang sudah menginjak kepala 6, saya makin paham bahwa tubuh bukan lagi soal seberapa kuat, tapi seberapa bijak kita merawatnya. Mari duduk sebentar, dan izinkan saya berbagi 11 minuman alami yang diam-diam bisa membantu Bapak dan Ibu mengendalikan kadar gula darah tanpa harus bergantung penuh pada obat kimia. Banyak orang mengira bahwa kadar gula darah yang naik hanyalah akibat dari makan terlalu manis. Padahal di usia 60 tahun ke atas, justru ada banyak faktor lain yang lebih berpengaruh. Tubuh kita secara alami mulai kehilangan kepekaan terhadap insulin, hormon yang bertugas membawa gula masuk ke dalam sel. Akibatnya, walaupun makan tidak banyak, gula tetap tertahan di dalam darah. Aktivitas fisik berkurang, metabolisme melambat, tidur tidak nyenyak, dan stres emosional mudah datang karena pikiran atau rasa kesepian. Semua ini membuat kadar gula lebih sulit turun, meski sudah berhati-hati dengan makanan. Di ruang praktik, saya sering melihat pola yang berulang. Banyak lansia datang dengan keluhan seperti lemas setelah makan, sering buang air kecil malam hari, cepat lapar, dan mudah mengantuk setelahnya. Saat dicek, gula darah puasa mereka sudah lebih dari 130 mg per desiliter. Bahkan ada yang di atas 180 mg per desiliter, tanpa mereka sadari sebelumnya. Menurut data Kementerian Kesehatan, hampir separuh lansia di Indonesia memiliki kadar gula darah di atas batas normal, tapi tidak merasa perlu memeriksakan diri. Bukan karena kurang perhatian, tapi karena gejalanya samar dan sering dianggap wajar sebagai bagian dari proses menua. Apakah Bapak dan Ibu juga pernah merasa bingung? Kenapa badan mudah capek padahal tidak melakukan banyak aktivitas? Atau pernah merasa cepat haus dan lapar walau sudah makan cukup? Bila iya, jangan khawatir. Masih ada cara lembut untuk membantu tubuh kembali seimbang. Dimulai dari hal sederhana yang akan kita bahas bersama. Di banyak rumah di Indonesia, daun salam hanya dikenal sebagai penyedap masakan. Padahal, air rebusannya menyimpan manfaat besar bagi lansia yang ingin menjaga kadar gula darah. Daun salam mengandung senyawa flavonoid dan tanin yang dapat memperlambat penyerapan karbohidrat di usus. Ini berarti gula dari makanan masuk ke darah secara perlahan, sehingga bisa mencegah lonjakan kadar gula. Selain itu, senyawa aktif di dalam daun salam juga membantu meningkatkan kepekaan sel tubuh terhadap insulin. Saya teringat seorang pasien saya, Pak Mahmud, 70 tahun. Dari Jombang. Beliau tidak mau langsung minum obat, tapi setuju untuk mencoba rebusan daun salam 2 kali sehari, pagi dan malam, selama 2 bulan. Beliau juga mengurangi nasi putih, memperbanyak sayur, dan rutin berjalan kaki 15 menit setiap pagi. Hasilnya, gula darah puasa yang semula 168 mg per desiliter turun menjadi 124 mg per desiliter tanpa obat, hanya dengan komitmen sederhana dan rutin. Cara membuatnya pun mudah. Rebus 5 lembar daun salam dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum saat hangat, tanpa campuran gula. Minuman ini bukan hanya membantu menstabilkan gula darah, tapi juga mendukung tekanan darah dan pencernaan tetap sehat.
Bapak dan Ibu bisa memulai dari sini. Satu gelas yang tidak asing, tapi luar biasa manfaatnya. Tidak ada yang lebih akrab dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia selain jahe. Wedang jahe hangat di sore hari bukan sekadar tradisi, tapi anugerah sederhana bagi tubuh yang mulai menua. Jahe mengandung gingerol, senyawa alami yang terbukti dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Artinya, tubuh lebih mampu menggunakan gula sebagai sumber energi, bukan membiarkannya menumpuk dalam darah. Selain itu, rempah ini juga membantu melancarkan peredaran darah dan meredakan peradangan. Dua hal yang sering terganggu saat kadar gula tidak seimbang. Di beberapa penelitian, konsumsi jahe secara rutin selama 8 minggu dapat menurunkan kadar gula darah puasa dan juga HbA1c, indikator gula darah jangka panjang. Tapi yang lebih penting dari angka-angka itu adalah apa yang dirasakan tubuh. Lebih ringan, lebih hangat, dan tidak mudah lelah setelah makan. Saya sering menyarankan lansia untuk mengganti teh manis di sore hari dengan wedang jahe hangat. Cara membuatnya pun sangat sederhana. Cukup iris 3-4 ruas jahe, rebus selama 10 menit, lalu minum selagi hangat. Kalau ingin sensasi lebih segar, bisa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis, tanpa gula. Bapak dan Ibu, apakah masih sering membuat jahe hangat saat malam terasa dingin? Mungkin sekarang saatnya menjadikan minuman ini bukan sekadar penghangat tubuh, tapi teman harian untuk membantu menjaga kestabilan gula darah. Banyak orang terbiasa minum air lemon di pagi hari untuk pencernaan, padahal minuman ini juga berpengaruh besar terhadap kadar gula darah. Lemon mengandung vitamin C dan asam sitrat yang bisa membantu memperlambat penyerapan karbohidrat dalam saluran pencernaan. Kalau diminum saat perut masih kosong, air lemon hangat bisa bantu mempersiapkan sistem cerna dan membuat liver bekerja lebih efisien sepanjang hari. Ini penting, karena liver yang sehat sangat berpengaruh dalam menjaga kestabilan gula darah. Selain itu, air lemon juga bersifat antiinflamasi ringan dan membantu menjaga keseimbangan pH tubuh. Pada lansia, ini berarti tubuh lebih tahan terhadap stres oksidatif, sehingga kerja insulin jadi lebih optimal. Bu Sulastri, 65 tahun, di Banjarnegara bercerita bahwa sejak rutin meminum air lemon hangat setiap pagi sebelum sarapan, ia merasa lebih segar, tidak mudah lapar, dan keluhan kembung berkurang. Ia pun berhenti mengandalkan kopi pagi yang sering membuat jantung berdebar. Cara membuatnya sangat mudah. Peras setengah buah jeruk lemon ke dalam segelas air hangat, aduk perlahan, dan minum sebelum sarapan. Tidak usah ditambah gula atau madu. Bapak dan Ibu, jika pagi ini terasa berat dan tubuh enggan bergerak, mungkin bukan kurang kopi, tapi liver yang butuh perhatian. Cobalah mulai hari esok dengan 1 gelas lemon hangat dan lihat bagaimana tubuh merespons pelan-pelan. Pohon kelor tumbuh subur di banyak pekarangan rumah. Dulu dianggap remeh, sekarang justru diakui dunia sebagai pohon ajaib karena kandungan gizinya. Kalau diseduh jadi teh, daun kelor punya manfaat besar untuk kesehatan lansia, terutama dalam membantu menstabilkan gula darah. Daun kelor kaya antioksidan seperti quercetin dan klorofil, juga mengandung senyawa aktif yang membantu insulin bekerja lebih baik dan mengurangi resistensinya. Penelitian dari India menunjukkan bahwa konsumsi daun kelor dalam bentuk teh atau rebusan dapat membantu menurunkan kadar gula darah puasa secara signifikan setelah 6 minggu. Teh kelor cocok untuk lansia karena selain menstabilkan gula darah juga membantu turunkan kolesterol, menjaga jantung dan menambah energi. Saya punya pasien bernama Bu Wati, 68 tahun, di Probolinggo. Setelah rajin menyeduh teh daun kelor 3 kali seminggu, ia merasa tidak mudah lelah meskipun tetap mengurus cucu dan pasar pagi. Kaki beliau yang dulu sering kesemutan kini mulai membaik perlahan. Cara membuatnya mudah. Keringkan daun kelor, bisa dijemur. Lalu seduh 1 sendok makan dengan air panas. Diamkan 5-10 menit dan minum selagi hangat. Bapak dan Ibu, kalau selama ini pohon kelor hanya jadi penghias halaman, mungkin sekarang saatnya ia menjadi sahabat tubuh yang sedang berjuang menjaga keseimbangan dari dalam. Tomat itu bukan cuma buat sambal atau lalapan loh. Dalam bentuk jus segar tanpa gula, tomat menjadi minuman yang sangat bermanfaat untuk lansia dengan kadar gula darah tinggi. Kandungan utamanya, lycopene, adalah antioksidan kuat yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat gula darah tinggi. Lycopene juga membantu tubuh lebih sensitif terhadap insulin, mengurangi peradangan, dan menjaga pembuluh darah tetap lancar.
Selain itu, tomat juga mengandung serat larut air, vitamin A, C, dan kalium yang mendukung kerja jantung dan ginjal. Dua organ yang sering terkena dampak saat diabetes tidak terkendali. Pak Udin, 66 tahun, pensiunan guru di Indramayu, mulai membuat jus tomat segar setiap pagi. Ia tidak menambah gula, hanya sedikit jeruk nipis agar lebih segar. Setelah 2 bulan, ia merasakan tubuh lebih ringan, tekanan darah turun, dan hasil cek laboratorium menunjukkan perbaikan. Untuk membuatnya, cukup blender 2-3 tomat matang bersama sedikit air dan perasan jeruk nipis. Kalau mau, bisa disaring dulu, tapi jangan tambah pemanis, ya. Bapak dan Ibu, kadang yang kita perlukan bukan jus dalam kemasan mahal, tapi kesederhanaan dari dapur sendiri. 1 gelas tomat segar setiap pagi bisa menjadi langkah kecil yang berdampak besar bagi jantung dan kadar gula darah kita. Pria atau pare memang terkenal dengan rasa pahitnya, tapi di balik kepahitannya tersimpan manfaat besar untuk membantu tubuh lansia mengendalikan kadar gula darah secara alami. Pare punya senyawa aktif seperti charantin dan polipeptida P yang kerjanya mirip insulin, membantu gula darah masuk ke dalam sel. Beberapa penelitian dari Asia Selatan menunjukkan bahwa konsumsi pare secara teratur dapat membantu menurunkan kadar gula darah puasa dan postprandial setelah makan, terutama pada penderita pradiabetes dan diabetes tipe 2 ringan. Tapi yang sering bikin orang enggan makan pare, ya karena rasanya yang pahit. Banyak lansia enggan mencobanya karena rasanya pahit, tapi sebenarnya bisa diatasi. Salah satu pasien saya, Bu Nurhayati, 64 tahun, di Cilacap, awalnya menolak mentah-mentah saat saya sarankan jus pare. Tapi setelah mencoba mencampurnya dengan sedikit nanas matang dan air jeruk nipis, beliau mulai terbiasa. Hasilnya, dalam 6 minggu, kadar gula darah puasa turun dari 172 mg per desiliter ke 136 mg per desiliter. Cara bikinnya gampang. Ambil 1 buah pare kecil, buang bijinya, iris tipis, rendam dulu 10 menit di air garam, lalu cuci bersih. Blender dengan 2 potong nanas dan setengah gelas air. Minum 2-3 kali seminggu saja. Bapak dan Ibu, kadang yang pahit justru menyembuhkan. Kalau kita bisa sedikit bersabar dan bijak, pare bisa menjadi sahabat baru untuk membantu tubuh menjaga kestabilan gula darah. Temulawak dikenal sebagai rempah khas Indonesia yang baik untuk liver, tapi ternyata manfaatnya lebih luas, terutama untuk membantu lansia mengatur kadar gula darah secara alami. Kandungan kurkumin dan santorizol di dalam temulawak bersifat antiinflamasi dan antioksidan yang membantu meredakan peradangan kronis, salah satu penyebab utama resistensi insulin pada lansia. Selain itu, temulawak juga bantu liver bekerja lebih baik dalam mengolah gula darah. Saya pernah merawat Pak Setio, 69 tahun, yang menderita prediabetes dan keluhan nyeri di perut bagian kanan. Setelah kami padukan pola makan yang diatur dengan air rebusan temulawak 2 hari sekali, dalam 3 bulan hasil lab menunjukkan perbaikan fungsi hati dan gula darah yang lebih stabil. Cara membuat: iris 3-4 ruas temulawak segar, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat tanpa gula, bisa pagi atau sore. Air rebusan ini juga membantu menghangatkan tubuh dan meningkatkan nafsu makan yang sering menurun di usia lanjut. Kalau diminum rutin, temulawak tidak hanya menjaga fungsi liver, tapi juga membantu tubuh menyeimbangkan metabolisme secara alami. Minuman tradisional yang satu ini tidak hanya dikenal di Jawa, tapi juga mulai populer di berbagai daerah karena rasa segarnya dan manfaatnya yang melimpah. Wedang kunyit asam itu campuran kunyit segar dan asam jawa yang dapat membantu menurunkan gula darah sekaligus meredakan nyeri sendi. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa yang secara ilmiah terbukti memperbaiki sensitivitas insulin, meredakan peradangan, dan melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat gula darah tinggi. Asam jawa, di sisi lain, membantu meningkatkan pencernaan dan menyeimbangkan rasa dalam tubuh. Beberapa studi di Indonesia bahkan menunjukkan bahwa konsumsi kunyit secara rutin dapat membantu menurunkan kadar HbA1c, terutama jika disertai perubahan pola makan sehat. Yang terpenting, kunyit asam aman untuk lansia asalkan dikonsumsi secukupnya. Saya ingat Bu Ani, 67 tahun, yang dulu sering mengeluh nyeri lutut dan susah tidur. Sejak anaknya membuatkan kunyit asam 3 kali seminggu, beliau merasa lebih ringan, tidak mudah sakit, dan kadar gulanya pun membaik. Cara membuatnya: iris 3 ruas kunyit segar dan 1 sendok makan asam jawa.
Rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1,5 gelas. Minum hangat atau dingin sesuai selera tanpa tambahan gula. Bapak dan Ibu, jika sore ini terasa lesu, cobalah segelas kunyit asam hangat. Tubuh mungkin nggak bersuara, tapi dalam diam, dia merasa lebih tenang dan berterima kasih. Bagi sebagian orang, alpukat identik dengan jus kental bercampur susu kental manis. Padahal di usia lanjut, jus alpukat justru paling bermanfaat jika dinikmati secara sederhana, hanya dengan air, tanpa tambahan gula. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Dengan proses pencernaan yang lebih lambat, kadar gula darah pun cenderung lebih stabil, tanpa lonjakan mendadak setelah makan. Alpukat juga punya magnesium dan kalium, 2 mineral penting buat jaga tekanan darah dan kekuatan otot. Saya pernah berbincang dengan Pak Rusdi, 65 tahun, yang awalnya ragu mencoba jus alpukat tanpa gula. Tapi setelah ia campur dengan air matang dan sedikit perasan jeruk nipis, rasanya tetap lezat dan menyegarkan. Dalam 2 bulan, beliau tidak lagi mudah lapar, berat badannya turun pelan-pelan, dan kadar gula darahnya pun menunjukkan perbaikan. Cara membuatnya pun mudah. Ambil setengah buah alpukat matang, tambahkan setengah gelas air, blender hingga lembut, lalu tambahkan sedikit air jeruk nipis. Sajikan dingin untuk rasa lebih segar. Bapak dan Ibu, kadang kita hanya perlu mengubah sedikit cara mengonsumsi agar manfaatnya terasa maksimal. Jus alpukat bukan sekadar minuman lezat, tapi bisa menjadi pelindung alami bagi gula darah dan jantung kita di usia senja. Pohon jambu biji banyak ditemukan di halaman rumah, tapi siapa sangka justru daunnya memiliki manfaat besar dalam membantu lansia menjaga kadar gula darah tetap stabil. Daun jambu biji mengandung senyawa flavonoid dan tanin yang berfungsi memperlambat kerja enzim alfa-glukosidase, yaitu enzim yang membantu mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Kalau kerja enzim ini ditekan, gula dari makanan tidak langsung naik, tapi dilepaskan ke darah secara bertahap. Hasilnya, gula darah tetap terkendali, bahkan setelah makan nasi atau makanan manis dalam jumlah sedang. Sebuah penelitian di Jepang menyebutkan bahwa teh daun jambu biji yang dikonsumsi 3 kali sehari selama 12 minggu dapat menurunkan kadar gula darah puasa dan postprandial secara signifikan pada penderita diabetes ringan. Contohnya Bu Rukmini, 69 tahun, dari Purworejo. Ia mulai minum teh daun jambu biji setiap sore setelah makan malam. Dalam 6 minggu, kesemutan di tangan mulai jarang, tidur lebih nyenyak, dan tidak lagi merasa lapar di tengah malam. Untuk membuatnya, cukup ambil 5-7 lembar daun jambu biji muda, cuci bersih, lalu seduh dengan air panas. Diamkan 10 menit dan minum hangat. Bapak dan Ibu, jika pohon jambu masih berdiri tenang di halaman, mungkin sekarang saatnya kita menghargai daunnya sebagai penjaga baru bagi keseimbangan gula darah. Di antara banyak minuman yang telah kita bahas, kombinasi temulawak dan kunyit asam punya tempat istimewa di antara minuman tadi. Bukan hanya karena bahannya mudah didapat, tapi juga karena manfaatnya menyeluruh untuk tubuh lansia, mulai dari liver, pencernaan, sendi, hingga gula darah. Temulawak membantu meningkatkan fungsi hati dan menurunkan peradangan yang menjadi akar banyak masalah metabolik. Kunyit asam, lewat kandungan kurkumin dan asam alaminya, bantu insulin bekerja lebih baik dan kurangi pegal-pegal yang sering muncul kalau gula darah lagi tinggi. Ketika 2 bahan ini dikombinasikan dalam satu rebusan, hasilnya adalah minuman yang bukan cuma menyegarkan, tapi juga memberikan efek menenangkan. Tidak heran jika banyak keluarga Jawa menjadikan minuman ini sebagai bagian dari kebiasaan mingguan. Saya ingat Bu Marni, 66 tahun, di Klaten, yang dulunya harus minum obat tidur karena susah tidur, akibat lutut yang nyeri dan sering buang air kecil di malam hari. Setelah rutin minum rebusan temulawak dan kunyit asam 3 kali seminggu, tanpa gula, tanpa pemanis, tidurnya jadi lebih nyenyak. Keluhan sendi berkurang, dan kadar gula darahnya pelan-pelan turun ke angka yang lebih sehat. Cara membuatnya sederhana. Iris 3 ruas temulawak dan 2 ruas kunyit. Tambahkan 1 sendok makan asam jawa. Rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1,5 gelas. Saring dan minum hangat. Bapak dan Ibu, inilah minuman yang tidak hanya membersihkan tubuh, tapi juga menguatkan semangat. Di dalam 1 gelas sederhana itu, ada hangatnya warisan nenek moyang, ada ilmu dari alam, dan ada harapan baru untuk tubuh yang ingin terus hidup mandiri tanpa bergantung pada obat kimia setiap hari. Bu Lestari,
63 tahun, dulunya adalah seorang pengajar taman kanak-kanak di Semarang. Setelah pensiun, ia mulai merasakan tubuhnya mulai melemah. Beliau sering merasa lemas setelah makan dan mudah mengantuk di siang hari, serta hampir setiap malam harus bangun 2 atau 3 kali untuk buang air kecil. Awalnya beliau pikir itu cuma bagian dari proses menua. Tapi waktu cek rutin ke puskesmas, hasil lab menunjukkan gula darah puasa 174 mg per desiliter dan HbA1c yang sudah masuk kategori pradiabetes tinggi. Waktu pertama kali saya bertemu Bu Lestari, beliau bilang dengan nada pasrah, "Saya tidak ingin minum obat setiap hari, Dok, tapi saya juga takut komplikasi." Saya memahami kekhawatirannya, maka kami mulai dari yang paling sederhana, memperbaiki kebiasaan minum harian. Bu Lestari mulai rutin meminum air rebusan daun salam di pagi hari, kunyit asam di sore hari, dan mengganti teh manis dengan teh daun jambu biji. Ia juga mulai berjalan ringan tiap pagi selama 15 menit. Perubahannya memang perlahan, tapi setelah sebulan, beliau mulai tidur lebih nyenyak. Setelah 2 bulan, keluhan lemas dan sering buang air malam mulai hilang. Dan waktu periksa ulang di bulan ketiga, kadar gula darahnya turun menjadi 132 mg per desiliter, tanpa satupun obat kimia. Yang berubah bukan cuma tubuhnya, tapi juga wajah yang lebih segar dan senyum yang lebih yakin. Ia berkata, "Saya tidak merasa sembuh, Dok, tapi saya merasa berdaya. Saya bisa melakukan sesuatu buat tubuh saya, meskipun kecil." Dan dari situlah saya percaya, kesembuhan bukan selalu soal angka, tapi tentang rasa percaya diri yang kembali tumbuh di dalam diri seseorang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semua minuman tadi hanyalah pelengkap alami yang membantu kerja tubuh, bukan pengganti pengobatan medis. Tidak semua orang cocok dengan semua jenis minuman. Beberapa orang memiliki kondisi khusus, seperti gangguan ginjal, maag, atau sedang dalam terapi obat tertentu. Oleh karena itu, sebelum memulai kebiasaan baru, terutama jika ingin minum herbal setiap hari, konsultasikanlah terlebih dahulu dengan dokter atau tenaga kesehatan. Terutama jika Bapak dan Ibu sedang rutin mengonsumsi obat diabetes, darah tinggi, atau pengencer darah. Cukup minum 1 atau 2 jenis saja sehari, dan diganti-ganti tiap minggu. Jangan mencampur semua sekaligus. Tubuh kita tidak butuh banyak dalam satu waktu, tapi lebih butuh kebiasaan kecil yang dilakukan dengan rutin. Kalau tubuh mulai memberi sinyal tidak nyaman, seperti mulas, mual, atau lemas, berhentilah sejenak dan dengarkan tubuh kita. Keseimbangan tidak datang dari banyaknya yang kita konsumsi, tapi dari cara tubuh menerimanya dengan tenang. Saya tahu, di usia Bapak dan Ibu sekarang, tubuh memang tak lagi sekuat dulu. Tapi bukan berarti kita harus pasrah pada kelemahan dan penyakit yang datang perlahan. 1 gelas air daun salam di pagi hari, 1 cangkir kunyit asam di sore hari, 1 langkah ringan di halaman rumah. Mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan dengan cinta, bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Kita bukan sedang melawan usia, kita sedang merawat apa yang pelan-pelan hilang karena tekanan hidup, pola makan yang berubah, dan tidur yang tidak lagi nyenyak. Dan semua proses alami ini bisa dimulai dari 1 gelas sederhana setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan ke saudara, tetangga, atau teman sebaya Bapak dan Ibu. Karena 1 gelas sederhana hari ini bisa menjadi awal perubahan besar bagi orang yang Bapak dan Ibu cintai. Saya Dr. Rahmat Widodo mendoakan agar langkah kecil hari ini membawa Bapak dan Ibu menuju hidup yang lebih ringan, lebih sehat, dan lebih bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai selesai.